Bapak Yusuf, perwakilan dari MURI. Terima kasih Pak Yusuf dan tim. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara, khususnya dari Pekang Kostrad yang telah bersedia sebagai ahli bait. Mas-mas, adik-adik sekalian, kayaknya saya paling tua deh. Setelah Mas Taufik saya paling tua ini. Adik-adik sekalian, warga PSAT khususnya yang hadir di sini adalah acara Kopdar Korlap yang saya cintai dan saya banggakan. Nanti kalau saya bilang siapa kita, Korlap, Korlap, Korlap Jaya. Jelas ya? Mana videonya yang bagus videonya? Siapa kita? Kurang keras. Coba ini warga perempuan, yang khusus warga perempuan. Khusus warga perempuan, saya mau lihat suaranya pendekar perempuan ada apa enggak? Siapa kita? Ulangi. Yang perempuan dulu, yang perempuan, yang Sri Kandi. Dan saya pendekar gerakannya kurang keras. Yang perempuan. Siapa kita? Kurang kenceng. Ulangi. Ini bisa nyanyi lagu dangdut enggak? Enggak, nanti nyanyi kita sabar. Oke. Baik, saudaraku sekalian yang hadir di sini, baik internal Jabodetabek maupun dari luar Jabodetabek, pada hari ini perlu kita syukuri bersama bahwa setelah sekian lama kita sulit berkumpul, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul, bisa bertemu, bersilaturahmi, dan di sini dihadiri oleh Mas Ketua Umum kita. Dan juga saya tadi nggak bisa hadir, tapi karena suatu hal dipaksa harus hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Saya hanya pesan kepada saudaraku semua, teman-teman, adik-adik, kang mas kalian, bahwa jadilah kalian sebagai seorang pendekar PSAT sejati. Sayang kita jauh-jauh ketemu ya. Jadi saya minta jadilah kalian sebagai seorang pendekar sejati. Pendekar sejati itu pendekar yang pertama harus berkarakter, punya moral, punya agama yang kuat, punya etika. Kemudian profesional sampai sesuai dengan pepacuh, aturan dan sebagainya. Seorang pendekar itu apa? Menjunjung tinggi kebenaran, tidak mencari musuh, tetapi kalau ada musuh tidak akan lari. Memahayu ning bawono, menjaga kehormatan, mikul dur mendem juru, mengamalkan organisasi, mengamalkan ajaran. Itu profesional. Jadi kalau seorang warga masih saling mencela, saling menjelekkan dan lain sebagainya, itu belum seorang warga PSAT sejati. Kemudian yang ketiga, persaudaraan. Persaudaraan ini bukan arti sempit. Jangan memihak saudara yang salah. Kalau ada saudara yang salah, kita ingatkan, kita ajak, tetapi tidak dengan dipermalukan. Dan persaudaraan ini tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal status ekonomi, tapi semua sama. Bukan bersaudara karena kepentingan. Woi, saya pengen jadi ketua bidang, saya pengen jadi ketua cabang, saya pengen menjadi ketua ranting, saya pengen jadi ketua korlap. Bukan. Begitu kita sudah menyandang status warga, disahkan, itulah persaudaraan sudah mulai melekat di hati kita. Saya banyak yang nge-WA saya bingung, ada yang perada masih kemarin sore manggil saya mas, waduh jauh banget. Perada sama jenderal manggilnya mas, ya sudahlah, dia bilang bahasanya malah neken-neken, minta tolong, minta ini. Ujung-ujungnya pengen pulang ke kampung. Ada lagi mas, pengen masuk Sejahtera, begitu nggak masuk nyalain saya, percuma punya mas Toto jenderal kalau saya aja nggak bisa masuk. Nah ini namanya persaudaraan yang menekan. Tapi percayalah kita akan membantu. Memang tidak bisa semuanya terpenuhi. Kalau doa-doa kita semua dikabulkan, malah bingung.
Ya doa dan dikabulkan sekarang, ada yang nanti, ada di akhirat. Itu yang Maha Kuasa lebih tahu, sama dengan kita. Tetapi itu jangan mengendorkan arti persaudaraan. Saya tadi malam diinformasikan oleh siapa yang telepon saya tadi malam dari Bekang ya? Mas siapa itu? Mas Supomo sama Joko. Ya. Saya sebenarnya terharu, Mas. Yang hadir tidak hanya Jabodetabek, tapi mereka ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Magetan. Bu, jangan bawa tangan dulu. Terenyuh saya tanya, jangan-jangan mereka naik kereta naik bis nggak bayar itu? Ngomongnya persaudaraan, ya nggak laku. Kalau makan yang bayar, nggak ada saudara. Kalau makan nggak ada saudara, bayar. Naik kereta bayar. Ya. Ya nanti diganti, ya nanti diganti. Artinya apa? Bahwa sampean sudah melekat di dirinya untuk merasa kita saudara, tanpa mengenal untung dan rugi. Saya yakin yang jauh-jauh pasti rugi, betul enggak? Kendaraannya, makannya, belum meninggalkan keluarganya, dan lain sebagainya. Nah ini, tetapi karena terpanggil, tidak mengenal itu. Itulah yang saya sangat bangga untuk kita semua. Kemudian yang terakhir bahwa seorang pendekar Kshatrate harus bisa dicintai dan mencintai masyarakat. Jangan nanti di mana-mana Kshatrate ribut terus. Saya selalu kena batunya itu, asal ribut itu. Pak Toim itu anggotanya ribut terus. Nah ini coba image yang kita hilangkan. Mari kita bangun kebersamaan bagaimana siapapun kita, dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat buat masyarakat. Amin, amin, amin. Setuju ini? Setuju. Apalagi Korlap. Kalau saya tidak salah Korlap ini contohnya contoh. Jadi Korlap ini terpilih contohnya contoh pendekar Kshatrate. Jadi Korlap itu dari postur tubuhnya sudah mencerminkan seorang bodyguard, badan gede, tangan besar, sekali pukul lawan jatuh. Kalau nggak lawan jatuh, yang Korlap yang jatuh. Nggak makan 3 hari kuat. Itu Korlap, pemikiran saya. Kemudian dari segi otaknya, integritasnya menjadi suri toladan. Itu Korlap. Selalu menjunjung tinggi kebenaran, mengajak kebaikan, menjadi contoh. Dan memberi solusi setiap ada masalah di Kshatrate. Itu Korlap. Bukan ngompor-ngompori, tapi di sana di kompor-kompori Mas, Benais Jarno. Di sana gini-gini Mas, biar saja. Orang Kshatrate tidak mengenal kalah. Yang ada adalah mengalah. Tidak ada mundur, yang ada ke samping. Paham ini ya? Masuk barang itu? Kemarin saya ngajari atlet itu, tidak ada kita mundur, kita ke samping. Tidak ada kita kalah, kita mengalah. Kasihan dengan negara lain. Jadi orang Kshatrate tidak boleh kurang akal, betul nggak? Harus ada, kayak di laptop itu, diklik keluar, klik keluar. Nggak ada orang Kshatrate nggak ada akal, banyak. Kita banyak. Tetapi karena kita selalu menjunjung tinggi budi luhur, menjunjung tinggi budi pekerti, menjunjung tinggi persaudaraan, menjunjung tinggi kepentingan umum, maka kita mencari jalan yang terbaik, bukan menang-menangan. Itu saja saudaraku sekalian pada pagi hari ini. Mungkin ada yang belum kenal, saya warga 85 Madiun, dan saya disahkan di Madiun, saya orang Madiun. Tetapi saya bukan pusat Madiun, saya adalah Kshatrate. Makanya saya sedih kalau ada, maaf ini ya, ini maaf bukan mengecilkan, adik-adik warga yang baru-baru terus berbicara berlebihan. Oh kamu bukan Madiun, kamu bukan Madiun loh, kamu latihanmu aja nggak jelas kok. Saya 3 tahun guling lapangan ini 4 kali. Nggak ada, sekarang baru 3 bulan jadi pendekar, 3 bulan pendekar. Ada itu, ada karena kolonel atau karena apalah ya. Saya 3 tahun bawa belur. Dari 100 orang hanya 9 orang disahkan itu. Masa dibilangnya warga karbitan, warga nggak ngerti apa-apa. Begitu kemarin saya coba pukulannya baru kaget, oh iya ya gitu. Ini artinya kita jangan merasa besar kepala. Hargai, hormati, kalau kita nggak paham bertanya.
Jelas itu ya. Oke, terakhir dari saya, saudaraku sekalian, sekali lagi terima kasih, saya bangga dan saya hormat. Tadi dengan Mas Ketum saya sudah lapor, bangga hormat untuk kalian. Juga terima kasih, bangga kepada Muri atas apresiasi dan atensi, dan saya yakin kalau Bapak dari Muri ini baik, pasti Bapak masuk surga. Bapak jangan pelit-pelit ngasih Muri, kasih aja. Orang lain seneng, kita masuk surga. Toh nggak rugi, hanya kertas saya tulis, ya kan? Nanti kita di belakang Pak, kita atur secara jantan lah. Yang penting Bapak seneng, kita senang. Ya. Kemudian nanti kalau selesai ini kembali, saya minta hati-hati, jaga nama baik kita, jaga nama baik Esatrate, ya, jangan sampai dicederai. Kita ini sudah susah, sudah sedih, dan mari kita gelurakan semangat untuk nyawiji. Setuju? Setuju? Karena pecah belah bukan punya nenek moyang kita. Pecah belah punyanya Londo. Kalau sampean ingat dulu ada namanya politik divide et impera. Jadi mereka selalu memecah belah kita biar kita tidak kuat. Esatrate udah 10 juta lebih, paling lama perguruan di kita. Karena merasa kuat sehingga orang lain manas-manasin, kompor-komporin biar kita pecah. Begitu kita pecah, orang lain ketawa. Kita sendiri seneng, itu salah kita. Hari kita sedih, menangis, berdoa tiap malam, ya Allah kenapa kita pecah? Ya Allah satukan kami menjadi satu, karena kami sumbernya satu, kami diketeri sama, kami senam sama, kami jurusnya sama. Betul enggak? Saya terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Hebat Esatrate, jaya Esatrate, dan Esatrate mengabdi untuk NKRI. Wassalamualaikum.